berani jalan sendiri, sertaku itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah kerinduan jiwaku. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Tidak ada pribadi yang lebih dekat kepada kami yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi kelegaan kepada kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah menyelamatkan kami dan telah menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Terima kasih atas pemagaran perlindungan-Mu dengan kuasa-Mu yang ajaib. Jikalau kami boleh ada seperti mana kami ada pada saat ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah yang sangat besar daripada Allah dalam kehidupan kami. Hormat dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepada Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan senantiasa dikuatkan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam terjemahan Berita Baik, nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak, dikasihi orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, nama yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman ini banyak orang berlumba-lumba menjadi orang yang terkenal. Banyak yang sudah viral atau menjadi orang yang terkenal. Apakah dia terkenal karena berbuat baik atau terkenal karena kejahatan yang dilakukannya? Kedua-dua sikap ini telah menjadi nyata, membuat nama setiap manusia menjadi terkenal. Namun, Alkitab firman Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi orang yang terkenal, tetapi menjadi orang yang terkenal baik, berintegriti, mempunyai reputasi yang bersih, berkarakter yang mulia, dan kesaksian hidup yang dapat dipercayai, memiliki kata-kata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apakah pentingnya nama baik itu. Nama baik membawa berkat.
Nama Yusuf tidak terkenal, tetapi ia menjadi berkat kepada Potifar. Potifar mempercayakan keselamatan dan kestabilan perjalanan rumah tangganya di dalam kendalian Yusuf. Mengapa? Karena karakter Yusuf yang mulia, kesaksian hidupnya yang sungguh menjadi berkat kepada Potifar dan juga kepada orang-orang yang ada di istana Potifar. Pada pagi hari ini, Tuhan mencari orang yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun namamu tidak terkenal didengar oleh orang di luar, tetapi engkau sungguh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam, itu sungguh berarti bagi Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah, pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Artinya, perbuatan yang baik itu lebih baik daripada bau minyak yang mahal. Kematian seorang yang baik lebih berbahagia daripada kelahiran seorang yang berlaku serong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus berbuat baik. Bukan karena kita mau menjadi orang yang terkenal, tetapi menjadi berkat selagi kita diberi Tuhan kesempatan. Lalu yang kedua, pentingnya nama baik. Menyatakan karakter dan perbuatan seseorang. Aquila dan Priscilla mempunyai nama baik bukan karena kekayaan mereka, bukan juga karena kekuatan mereka, bukan karena kedudukan mereka, tetapi karena kasih dan tingkah laku mereka yang menjadi saksi yang baik kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang menderita dan juga kepada anggota jemaat di sekeliling mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka adalah orang dari Pontus, tetapi mereka tetap menjadi kesaksian dan menjadi berkat kepada banyak orang yang ada di Italia. Dengan tindakan yang Aquila dan Priscilla lakukan ini, menunjukkan karakter dan sikap yang sungguh asli dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan apakah yang menunjukkan bahwa itu adalah sikap kita yang baik, yang menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apa yang kita tampilkan dari dalam kehidupan kita dari hari ke hari, itulah sikap yang dibaca oleh orang yang ada di sekeliling kita. Makanya Paulus memberi nasihat kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya, baik dalam perkataanmu, baik dalam tingkah lakumu, baik dalam kasihmu, maupun di dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya nama baik dibangun melalui tindakan yang baik, kesalehan, dan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, bukan mengikut pikiran dan pengertian kita. Orang yang menabur perbuatan yang baik dari dalam kehidupannya adalah orang yang menabur sikap dan tindakan yang terukur pada nilai-nilai Alkitab yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mempunyai nama yang telah dipercayakan oleh orang tua kepada kita. Nama itu adalah merupakan panggilan bagi kita. Tetapi sikap dan cara hidup kita dari hari ke hari, itu adalah merupakan penilaian yang akan dibaca dan dilihat oleh orang yang ada di luar. Bagaimana kita adalah seorang yang sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati.
Oleh karena itu, marilah kita tekun melakukan yang baik di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sungguh membentuk hati dan pikiran kami, agar kami berusaha mempertahankan nama yang baik, baik melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa melihat di dalam hati kami paling dalam. Apa yang dilihat oleh manusia, Bapa di surga, belum tentu itu adalah merupakan pandangan Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tetap melihat ke dalam hati kami yang paling dalam. Apa yang kami lakukan sebagai satu persembahan yang baik, yang menghormati dan menghargai Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam pelayanan Tuhan, baik sebagai gembala jemaat, baik sebagai penginjil, maupun sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, bahkan guru sekolah teologi. Tuhan, berkati dan urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, cukupilah dalam segala keperluan, agar kami dapat melakukan semua pelayanan dengan baik, bukan oleh karena kekuatan dan kepintaran kami, tetapi karena berkat penyertaan, urapan kuasa di dalam Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ke hari. Bapa di surga, kami doakan juga bagi jiwa-jiwa yang masih terabai, yang belum dijangkau dengan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Pergerakan misionaris, pergerakan penginjil, pergerakan hamba-hamba-Mu yang sedang memberitakan Injil. Mari Tuhan, Engkau celikan mata hati rohani mereka, supaya telinga mereka boleh mendengar, hati mereka dibukakan untuk menerima dan percaya. Keselamatan itu adalah menjadi milik mereka, karena mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan juga bagi orang tua yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mari Tuhan, tolong mereka Bapa. Tetapkanlah iman mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan, sekalipun makin hari makin mengalami kemerosotan secara tubuh jasmani. Namun Tuhan, Engkau tetap membiarkan mereka tetap kuat di dalam iman. Karena kehidupan mereka adalah anugerah daripada Allah. Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu, sampai masa tua, sampai masa putih rambut pun, Tuhan, Engkau tetap merangkul dan menuntun mereka. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pemeliharaan-Mu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami yang tinggal di kawasan Dungun, Paka, dan Kerte, bahkan di Kemaman, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami percaya di dalam kuasa perlindungan-Mu. Tuhan, kami ada di kawasan ini karena Engkau adalah punya rencana yang baik. Disinilah Tuhan Engkau memberkati kami. Kami percaya di dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap selamat, aman di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya Bapa di surga, Engkau memberkati perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Karena di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, di dalam Tuhan Yesus ada berkat, di dalam Tuhan Yesus ada penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin.